Jangan tunggu memberkati orang. Berkata Tuhan, tunggu aku kaya dulu ya. Percayalah kalau itu terjadi, lupa kalau sudah kaya. Maaf, jangan marah. Jangan kita mau menolong orang setelah tunggu Tuhan tolong saya dulu. Yusuf nggak seperti itu dalam hidupnya. Ngeri loh, saudara. Dia masih muda. Kok kita lihat dia masuk penjara umur 17 tahun loh. Bayangin. Habis masa depannya hanya gara-gara taat. Tapi dia selalu ingin jadi berkat buat orang lain. Luar biasa kisah itu. Kok dia nggak kecewa dengan Papa di surga? Kenapa Papa bisa, kalau saya berdoa untuk orang lain, Papa jawab kenapa, untuk aku tidak? Bisa ngomong begitu toh? Dia tetap teguh. Bahkan selama dia hidup ini yang luar biasa, dia nggak sakit hati sedikit pun. Baik pada ke-10 kakaknya yang menjual dia ke Mesir, maupun pada istri Potifar yang memfitnah dia. Hebat sekali. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Tuhan Israel. Enggak disuruh pulang setelah itu. Lihat ayat yang ke-32. Lalu Yesus memanggil murid-murid yang berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku. Bayangkan 3 hari ini. Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan. Saudara, sebelum kita melangkah konkret bisa jadi berkat. Ya, perhatikan. Miliki hati Yesus ini. Tergerak. Dengan belas kasihan. Tergerak. Maaf ya kalau saya pakai kalimat ini, saudara. Betapa jahatnya kita. Kalau kita sudah lihat ada orang susah, kita seperti nggak lihat apa-apa. Ada tuh orang seperti itu? Pasti saudara pernah ketemu orang seperti itu. Lihat orang susah, jelas. Seperti dia nggak lihat apa-apa. Berarti hatinya sudah bebal, betul. Pasti nggak punya hati sudah. Nah, kita lihat ayat ini. Sebelum kita bisa seperti Danau Galilea yang punya saluran keluar, miliki dulu sikap hati ini. Ada tidak? Pupuk itu. Pupuk itu. Saya tidak tahu di Belanda, kalau di Amerika, di Indonesia, itu ada. Saya nggak tahu kalau Belandanya. Kalau kita lihat iklan orang mati, ya. Lalu iklan orang mati, berita duka itu di koran. Iklan orang mati. Oh maaf. Nah, terus pasti bagian terakhir ini kalau di Amerika ada gini, semua sumbangan untuk misalnya yayasan diabetes, misal gitu, untuk yayasan kanker, untuk apa? Kok di Indonesia kan nggak terima karangan bunga, nggak terima lian, nggak terima apa, semua sumbangan untuk yayasan sosial, gitu loh. Di Belanda ada nggak gitu? Oh, nggak ada ya? Okay. Ada. Oh jarang ya? Oh jarang ya? Diumumkan aja jarang. Oh diumumkan jarang. Kalau di Amerika itu pasti selalu dibanyak untuk apa-apa gitu. Indonesia sekarang sudah gitu, yayasan apa. Donasinya untuk siapa begitu. Nah saudara, saya pun nggak setuju dengan cara itu. Kenapa nggak setuju? Ini orang kurang ajar betul. Iya, sudah mati masih kurang ajar. Di mana kurang ajarnya? Cari duit dengan iya, jadi dia nggak ikut mengeluarkan uang tapi dapat nama. Loh, betul nggak? Dia nggak ikut, nggak mengeluarkan duit loh untuk uang sumbangan kok. Nah, saya sering berkata begini, makanya itu jangan nunggu mati dulu baru jadi berkat. Ngerti maksudnya? Jangan nunggu mati. Aduh, aku nggak bisa beri, tunggu aku mati dulu ya. Wah, itu kan kurang ajar sekali kalau begitu. Nah, selama hidup ini kita buat apa? Maka itu penting memiliki sikap hati ini, tergerak oleh belas kasihan. Kita mendengar ada orang begitu, kita melihat ada orang begitu, apa yang muncul? Kalau kita masih ada itu, sudah baik. Tapi jangan bertahun-tahun cuma tergerak saja, tapi nggak bergerak. Ngerti maksudnya? Cuma tergerak saja, tapi nggak bergerak. Iya, itu cuma pintar. Kasihan. Iya toh. Nah, nggak bisa, harus melangkah gitu loh. Harus melangkah dalam hidup ini.
Saudara betul-betul percayalah bahwa prinsip memberi akan diberi itu terjadi betul-betul. Ini besok pagi. Aduh, kalau saya cerita ini saya terharu sekali. Besok pagi jam 10 waktu Malang, itu salah satu anak kami, dia perempuan, orang Batak, Dorta Simamora. Dia lulus jadi doktor. Dia ahli, ini nanti doktor pertama ahli malaria untuk Papua. Itu besok, jam 10 pagi. Aduh, dia tuh nyesal, dia tuh kecewa. Dua hari saya telepon, dia tuh nangis. Karena dalam speech yang biasa gitu, setelah sidang, 8 profesor akan nguji dia. Satu dari Profesor Muhammadiyah. Nah, semua profesornya itu sayang dia sebab mereka itu heran gini, kamu itu orang Batak, kenapa cinta orang Papua? Sampai kamu mau susah ngambil doktor hanya untuk meneliti malaria. Kenapa? Nah, maka itu dia ini disupportnya luar biasa. Nah, besok dia akan pakai gedung baru Fakultas Kedokteran Brawijaya yang belum pernah dipakai untuk apa-apa. Nah, rektornya itu memberi dia penghormatan. Kami akan buka gedung itu untuk kamu pertama kali. Dan kemarin kami mau berangkat dari Amerika ke sini, dia SMS lagi. Ternyata tesisnya dia tentang malaria itu diterima oleh WHO, akan dipresentasikan di Singapura. Karena dia meneliti satu pohon namanya kayu kuning kalau buat kami Papua. Nah, ternyata kayu ini Tuhan ciptakan untuk menangkal malaria. Kan kita tahu malaria nggak ada penangkalnya. Jadi dia ini adalah orang pertama di dunia yang mengangkat pohon ini, menemukan ini. Wah, luar biasa. Maaf ya saya cuma cerita. Nah, tuh saya tanya, Dorta, Papa cuma tanya, sampai kamu lulus ini berapa sih uang Papa keluarkan? Karena saya tuh nggak pernah, kami dulu tuh nggak pernah ngitung. Dia minta sekian juta, ada kami kirim terus begitu. Saudara kaget, 220 sekian juta, saudara. 4 tahun ini dia kuliah doktor. Bayangkan, uang dari mana kami ini? Maaf, kalau saya bilang cuma modal labab istilahnya. Tahu kadang modal labab? Kan cuma mulut ini aja. Dia dokter, aduh bangga sekali. Nah, itu dia bilang, Papa tahu nggak? Pidato saya nanti itu untuk Papa dan Mama. Karena Papa yang berjuang untuk saya. Aduh, saya bilang terharu sekali. Tapi gimana? Ya udah ginilah. Kamu saya wajah video kameraman, bayar Bapak yang bagus. Dia bilang, saya tanya. Dia tanya 6 juta. Baik. Dari Amerika saya sudah kirim uang itu 6 juta untuk video itu. Supaya kami bisa dengar nanti itu. Beritahu dia harus lengkap videonya semuanya. Mau panjang juga nggak apa-apa. Harus itu buat dokumentasi juga. Nah, saudara, bagaimana caranya? Kami itu nggak pernah punya saldo di bank itu hampir nggak pernah ada. Saya itu dari dulu itu hidup pakai prinsip terima kasih. Celaka sekali bukan kalau ada orang ngomong kamu tuh orang nggak tahu berterima kasih. Jangan sampai ada orang ngomong gitu pada kita, betul nggak? Itu kata paling nggak enak loh. Bilang, kamu tuh orang nggak tahu berterima kasih. Nah, kata terima kasih artinya terima dikasih, terima dikasih, bukan terima dikantongi sendiri. Terima dikasih, cuma lewat jadinya. Kami bisa berkata cukup untuk hidup kami, bisa berkata cukup. Tuhan itu luar biasa. Ini kemarin waktu kami di Amerika, tiba-tiba satu teman, dia memang bukan pendeta full, tapi dia pelayan Tuhan. Ya, dia itu dari Bandung, saya yatim piatu. Lama kami kenal dia, saya kenal dia dari tahun 81 yang lalu. Itu waktu pertama kali ke Amerika. Nah, dia menikah tanggal 24 April ini. Dia paksa untuk kami datang. Ya, saya bilang, kami akan balik. Nah, begitu Tuhan selalu ada saja cara yang Tuhan pakai. Maka itu pikirkan salurannya. Bagaimana kita bisa jadi berkat. Oke, kita lihat Kejadian 39. Tadi itu loh. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita, orang itu ngelihat, saudara. Ini yang hebat sekali. Kejadian 39, ayat yang ketiga saya akan mulai baca. Ya. 39, ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh. Ayat 2 dulu saya baca. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya.
kerjaan yang paling kasar sekalipun, maaf ya, yang paling rendah sekalipun, percayalah, jangan tunggu memberkati orang. Berkata Tuhan, tunggu aku kaya dulu ya.